Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa, masih di channel saya Medianto Production. Masih seputar informasi tentang lingkungan, kehutanan, dan sosial, dan informasi-informasi lain yang positif untuk membangun sesama dan wilayah kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa berlangganan ke channel kami dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari kami. Dan jangan lupa tonton sebanyak-banyaknya, sukai serta bagikan ke kawan-kawan Anda untuk kita bersama-sama berbagi informasi dan pengetahuan. Salam satu hobi. Kegiatan kita hari ini adalah untuk memetakan titik-titik mata air yang berada di luar kawasan hutan. Jadi kita nanti mendata beberapa mata air, di mana saja titik lokasinya, kemudian siapa saja masyarakat yang memanfaatkan mata air tersebut untuk kebutuhan air bersih ataupun untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Di Desa Rempet Darussalam cukup banyak memang potensi mata air yang ada di luar kawasan hutan, sehingga nantinya kita harapkan jika musim kemarau saat kritis air, ini mata air yang ada di luar kawasan ini bisa kita jaga, bisa kita lestarikan untuk nanti bisa membantu kekurangan air yang dibutuhkan oleh masyarakat saat musim kemarau. Di lokasi mata air Senslu. Mata air Senslu ini salah satu sumber mata air yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di dusun Jelidong bagian selatan, yaitu Torean, kemudian juga dusun Kuripan. Jika di musim kemarau terjadi limit air atau kebutuhan air bersih tidak terpenuhi. Kita sudah tiba di lokasi mata air yang kedua yang akan kita petakan hari ini, yaitu tepatnya di perbatasan dusun Kuripan dengan Jelitong, mata air Lokok Rindu.
Kalau dalam bahasa Indonesia rindu itu kembar. Jadi mata air, bisa dikatakan mata air Sungai Kembar. Kita berada di salah satu titik mata air yang berada di luar areal kawasan hutan. Tepatnya kita berada pada saat ini di wilayah Dusun Kuripan, Desa Rempe Darussalam, bersama saya Ama Adep. Jadi beliau ini kebetulan berdekatan dengan mata air ini. Jadi beliau ketika tidak ada air memanfaatkan mata air ini sebagai kebutuhan mereka untuk rumah tangga. Jadi dua mata air ini sangat unik ya, namanya mata air rindu. Nah, rindu Ama ya? Ya, jadi ini mata air rindu yang berada di wilayah Dusun Kuripan, Desa Rempe Darussalam. Jadi debitnya masih lumayan bagus untuk konsumsi rumah tangga. Jadi sekarang ini musim kemarau, jadi biasanya kalau musim hujan dari sini juga keluar air kan, nah, sehingga dipasangi pipa. Dan alhamdulillah masih ada tegakan pohon di mata air rindu ini berupa pohon koa ya, jadi lumayan besar sebagai serapan penampung mata air ini, sehingga sampai hari ini masih eksis sampai saat ini ya, mengalir walaupun hanya sedikit, tapi sangat lumayan. Ke depan bisa kita tata areal sekitar ini sehingga bisa mengeluarkan debit air yang cukup banyak. Kita sudah tiba di lokasi mata air yang ketiga, yaitu lokasi mata air Sumur Moyo. Berikutnya berada di mata air Sumur Moyo. Jadi di lokasi ini kita ada tiga sumur di sini, 3 mata air, yang masing-masing mata air ini memiliki nama yang berbeda. Dan para orang tua terdahulu pun memberi nama dari masing-masing mata air atau sumur ini dengan makna dan filosofi tentunya. Jadi ada arti-arti ya kan? Ya. Begitu. Jadi kembali saya bersama Ama Adep ya, yang kebetulan alhamdulillah hari ini menemani kita dalam melakukan penataan dan pendataan semua titik-titik mata air yang ada di wilayah Desa Rempe Darussalam ini. Oke, jadi ini Sumur Moyo Ama ya. Jadi airnya cukup jernih dan masih layak konsumsi. Jadi zaman layak no Ama. Ampo ngaranin moyo nih, kira-kira artinya apa? Moyo no toloka lai ono lamun arak tu kena penyakit cacar. Ya, wali mitang ai itu Oh ya, berarti dinamakan moyo. Moyo, lamun penyakit cacar nah istilahnya moyo. Ya.
jadi dulu pada zaman dahulu ya, ketika kemajuan belum tidak seperti sekarang, jadi sumur Moyo ini digunakan oleh para orang tua dahulu untuk bersuci ya. Jadi biasanya dalam keyakinan orang tua dulu ada penyakit dan sebagainya, jadi mandinya di sini Ya. biar bersih, biar suci ya Mak ya. Ya. Ya, sehingga penyakitnya pun bisa hilang. Jadi itu sekilas tentang mata air Moyo, atau yang lebih dikenal di daerah ini dengan bahasa sumur Moyo. Oh, iya. Untuk ini Iya, ini kas menotok, kas notok new. pas notok new. Ah. Oh iya ya, Si semendak ono bon sekute dalam sih. isi notok. Oh. Ya. 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 Jadi biasanya orang tua dulu kalau ke sungai itu bawa kelapa. Nah, kelapa yang kadang sudah dibakar untuk membersihkan tubuh, terutama rambut. Nah, jadi di batu ini ada satu lubang yang kira-kira 15 diameternya. Jadi ini cukup dalam, sekitar 20 cm kedalamannya. Jadi di sini dulu kelapa itu ditumbuk di sini sehingga meninggalkan bekas lubang ya. Kemudian dijadikan sebagai alat keramas sama ya. Iya. Ah, begitu. Jadi Nah, ini lubang. Kemudian bekas yang ngasak keris cerita yang ini. oh, Pasti betina lah sih. Iya. Lekok si batu ini. si ini. Hmm. Si wah, ulatan ini. Oh, nenek si lekok ini. Oh, ya. Ah, ini dulu. Jadi kita lihat di permukaan batu ini agak sedikit berbeda ya dengan permukaan yang lain begitu. Jadi kalau di tempat yang lain ini agak sedikit ada benjol-benjolan, tapi kalau yang ini agak mulus. Jadi cerita pada zaman dahulu sesuai menurut yang dipahami dan diketahui oleh Ama Adep. Jadi uni dulu dipakai untuk mengasah Keris. keris atau gegaman dalam bahasa kita orang rempek ya. Jadi tekonnya mengasah di sini untuk mengasah gegamannya, kerisnya di batu ini sehingga meninggalkan sedikit bekas di sampai saat ini. Gitu. Nah, waktu itu masa kerajaan Kling. ya kerjaan keling ya, berarti ini bekas mengasah ini bekas Masa kerajaan Kling. keling, bekas kerti. Betinala. Nah, bekas kerti nala ya. Itu Datu Kerti Nala ya. Patih rempeh. Patih Ini. rempek Kerti pada zaman dahulu begitu. Oke, sip. Ada air, ada bekas mengasah gegamannya, ada kemudian bekas menumbuk kelapanya, sumurnya lengkap sudah. Jadi sangat luar biasa bermanfaat mata air ini untuk kita manfaatkan bagi kehidupan kita sekarang maupun untuk anak jarin terama kan. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita jaga, kita lestarikan, dan kita usahakan ke depan bisa banyak pepohonan di tempat ini sehingga airnya makin besar, Ama. Ya. Oke? Ya. Semangat. Semangat. Makan. Ya. Oke. Ama Ada. Adep. Oke. Saya tambahkan sedikit, itu ketika menumbuk kelapa di tempat ini, satu sisi juga pada saat itu dilakukan sebagai satu percobaan melihat sejauh mana ilmu ya yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki, sehingga dalam 1, 2 sampai 6 hentakan ke bawah dia bisa membuat satu lubang yang cukup dalam ya. Seperti itu. Jadi ya bekas menumbuk kelapa dengan hentakan pukulan yang tidak terlalu lama, jadi meninggalkan bekas yang cukup dalam. Jadi seperti itu Ama ya Ya. ceritanya. Ya. Oke. Saat ini akan tunjukkan satu lagi sumur atau mata air yang berada di sekitar sumur Moyo ini Ama ya. Ya. Jadi ini satu mata air lagi atau sumur yang namanya sumur Taji atau mata air Taji. Jadi pada zaman dahulu diceritakan orang tua kita pada saat itu di satu mata air atau satu sumur inilah mereka menyimpan gegaman mereka, atau yang biasa dikenal di sini dengan satu jenis gegaman yang disebut taji. Taji. Nah, jadi di
sumur inilah disimpan sehingga sampai hari ini sumur atau mata air ini diberi nama mata air Taji atau sumur Taji. Begitu Mama ya? Jadi Taji yang disimpan pertama kali di sini itu adalah Taji yang dimiliki oleh orang tua kita yang namanya Sang Aji Purih. Sang Aji Purih. Gitu.